Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang pertama dan yang paling utama senantiasa bahwa lisan kita senantiasa melantunkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya niki dinten kelima nggih Pak. Hari kelima bahwa kita mboten kerasa garek selawe dinten nggih Bu. Ketoke kok legelis temen gari 25 hari lagi. Garek kok selawe dino ya. Ya ala kulli hal alhamdulillah bahwa Ramadan ini adalah Ramadan kesekian kalinya yang kemudian coba kita kembali merenungkan bapak-bapak ibu-ibu. Kalau saya ingat itu pertama kali saya ingat bahwa saya puasa niku Pak, niku kalau ndak salah umur mau masuk TK. Karena saya eling itu pagi-pagi saya makan asem. Nah, itu saya eling itu disabet sama Simbah dulu. Jadi itu pertama kali momen pertama kali berpuasa, kemudian seingat saya itu bulan Ramadan yang paling terkenang sampai sekarang. Karena itu pertama kali saya belajar berpuasa. Dan kalau kita sadari bapak-bapak, ibu-ibu, niku kemarin. Kalau kita mau sadari bahwa saya ingat bahwa disabet sama Simbah gara-gara saya mokah itu, mokel nek bahasane mriki nggih. Nah. Napa Mbah? Mokah nggih, sama ya? Oh, berarti rapati beda. Itu serasa masih beberapa hari yang lalu. Dan ternyata itu sudah sekitar 30 tahun yang lalu kalau tidak salah berarti ya. Ya 30 tahun yang lalu. Ternyata kita sudah melewati puluh Ramadan. Dan yang selalu kita nantikan bahwa semoga kita selalu bertemu dengan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Selalu dalam kondisi yang terbaik. Dan semoga tahun depan kita juga masih bertemu dengan Ramadan dalam kondisi yang terbaik. Amin ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Jadi semua diperintahkan bahwa kita sebagai orang yang beriman
Nek mboten diperintahke nggih Bu. Karena kita ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya berarti dia yang mendapatkan, dia yang terbebani kewajiban berpuasa tersebut. La'allakum tatakun, apa ujungnya? Ujungnya adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Nek Pak Ustadz, Pak Yai itu ngendikan bahwa bertakwa itu ya gampangannya melaksanakan hal yang baik atau melaksanakan yang diperintahkan, kemudian menjauhi yang dilarang. Itu yang paling mudah. Tapi kalau Umar bin Khattab menyebutkan bahwa takwa itu adalah ketika kita jalan di satu tempat menuju suatu tempat dan penuh dengan kehati-hatian karena kita tahu yang akan kita tuju. Sesuai dengan jalurnya. Maksudnya ini pun apa? Maksudnya seperti ini. Ada salah satu cerita, Pak. Ada salah satu cerita yang semoga ini menginspirasi kita semua. Ada tukang, dia biasa membangun rumah. Dari muda dia sudah membangun rumah, omahe wong dibanguni maksudnya. Nggih. Lah nek tukang payu niku kan omahe rapati apik niku berarti tukangnya payu, Bu. Ngoten. Nggih. Nek tukang jahit kok kelambine kok berarti jahitannya akeh. Nggih kados niku to, Pak. Nek kok tukang jahit kok kelambine apik-apik ya berarti jahiti kelambine dhewe, ora jahiti kelambine wong, ora gawean berarti. Jadi ada cerita bahwa tukang bangunan ini dia biasa membangun rumah dari muda. Kemudian suatu saat dia sudah menentukan untuk kayaknya wayahe pensiun iki. Nah itu. Terus kemudian ada salah satu orang yang kaya juga, kemudian dia berpikir bahwa ini karena sudah sepuh harusnya beliau pensiun. Nah yang kedua-duanya ini kan sama, punya pikiran bahwa seharusnya saya sudah waktunya pensiun. Bapaknya orang yang kaya tersebut juga dia mengatakan bahwa bapak itu seharusnya pensiun. Kemudian ketika di akhir masa ingin dia pensiun, sang kaya raya tadi ingin memberikan cara-caranya nggih hadiah nggih. Karena ini dia sudah membangun, dia ikut saya lama, maka harusnya dia mendapatkan satu bentuk hadiah. Maka sang kaya raya tersebut berbicara kepada bapak tadi, Pak, aku gawe no omah siji neh, buatkan rumah satu lagi. Wah, sing bapak wis saras-sarasen wong wis arek pensiun kok kon bangun omah satu lagi. Akhirnya dia bangun dengan asal-asalan. Padahal dia terkenal tukang yang paling baik waktu itu. Terkenal tukang yang paling perfect kalau kerjaan itu bagus gitu. Tapi ketika di akhir dia karena sudah wis males tadi itu, maka kemudian dia membuat rumah asal-asalan. Tuku bahane ya sak nganune, lemasang jenangan ya teplak-teplak lakar wang genai, bangun pondasi mencang rono mencang rene misalnya. Wah, selengan reng ora jejek nek carane Pak tukang niku. Nyari bahan-bahan yang biasa. Kemudian ketika sudah jadi, yang kaya raya tersebut agak sedikit kecewa. Padahal dia terkenal tukang dengan dedikasi tinggi. Wah, terkenal tukang dengan dengan wis pokoknya tukang apik ya Pak Kai lah gitu.
Kok iki kok malah hasilnya kok kaya ngene dene. Oh ternyata niat itu sangat menentukan sekali Bapak. Niat itu sangat menentukan bagaimana hasilnya. Itu cerita yang kita bisa ambil. Kemudian ternyata sang kaya raya tersebut berbicara kepada Bapak, Bapak niki rumah sampun dadi, monggo niki sebenarnya hadiah kangge panjenengan. Wajane nek gua wis sing apik le ngenteng temenane wis dimodali jane nggih nggih. Wah, ya kan nek ngerti. Masalahnya ra ngerti. Masalahnya kan kita nggak tahu amal kita yang diterima itu yang mana. Makanya kemudian innal a'malu bil khawatim. Bahwa amal itu adalah yang paling terakhir yang kemudian dihitung. Kita sedari kecil diajari untuk ngerti nopo niku Islam, nopo niku ngaji, nopo gitu. Nggih, nopo kebaikan dalam harian sebagai seorang muslim kita diajarkan. Kemudian kok di akhir hayat niki sing paling nom ketoke kula nggih, Bu nggih. Ketoke. Tapi nggih iya ketoke nggih. Nah ya kan berarti niki saya berbicara dengan orang-orang yang lebih pada omong tua ora tegel. Lebih napa Mas Andri kata-katanya niki? Lebih senior nggih Mas. Ah, lebih senior. Ya. Jadi kan kita ndak tahu bahwa yang akhir dari masa kita itu yang mana. Dan kita harapkan bahwa ketika kita berada di akhir ujung tadi, kita berada dalam posisi yang terbaik, kondisi yang terbaik, keadaan yang terbaik. Supaya hadiah tadi juga kita nggak menyesal bapak-bapak, ibu-ibu. Setiap manusia itu kan pasti ujungnya ada kebahagiaan, ada kenyamanan seluruh, ya. Kita diajarkan untuk menjadi orang takwa juga biar nanti di akhirat mendapatkan jannahnya. Kita diajarkan untuk menjadi orang baik di dunia supaya kita tetap menjadi pribadi yang kemudian bisa membuat nyaman orang-orang di sekitar kita. Nah kemudian bahagia itu sebenarnya apa, Bapak-bapak Ibu? Napa nek sugih mblegedu, napa nek jabatane tinggi, napa kalau kita populer, apa napa populer niku nggih? Viral nggih. Apa sebenarnya titik kebahagiaan yang difahami oleh manusia itu apa? Karena kalau bahagia, kalau saya nanya bahagia sama anak kecil itu ya kalau dia bisa dolan yuk ora golek imbokne gitu mungkin ya. Mungkin. Nanti kalau ketika sudah mulai beranjak dewasa, mulai SMA bahagia itu ya kalau dia libur sekolah. Ketika sudah kemudian agak sedikit berjalan saya nanya bahagia itu apa? Bahagia itu ketika saya lulus dari sekolah. Ketika sudah lulus bahagia itu apa? Saya mendapatkan tempat pekerjaan yang baik. Atau saya kuliah di universitas yang terbaik. Itu bahagia. Kemudian setelahnya saya dapat bekerja di tempat yang terbaik. Kemudian setelahnya menikah dengan orang yang terbaik. Lah bahagia ini kok kayak kata sini Pak. Bahagia itu ya tergantung siapa yang saya tanya, gitu. Sama enggak bahagia juga kayak gitu nanti. Enggak apa namanya ketidakbahagiaan itu sama. Dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa bandingannya orang yang
miskin itu bukan orang yang kaya. Bahasa Arabnya kaya itu apa? Ustaz Andri ini. Ghani. Kalau apa namanya jamaknya agniya ya Mas ya. Secara bahasa ghaniyun itu bukan kaya Bapak, tapi merasa cukup. Tingkat merasa cukup niku bahwa kita mengerti memaknai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu hal yang berjalan lurus dengan apa yang kita laksanakan dalam keseharian. Dan untuk kita mengerti, memaknai dan menjalankan nilai-nilai syukur itu adalah dengan mempelajari Al-Qur'an. Tema kita hari ini niku saya diamanahi adalah bahagia dengan Al-Qur'an. Kenapa harus dengan Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu? Kenapa kira-kira harus dengan Al-Quran? Mari kita renungkan bersama-sama bahwa malaikat Jibril niku jadi pemimpinnya para malaikat. Dia diagung-agungkan, namanya paling suara kebandaran apa pripun iki? Malaikate ketok rapati terima tak. Malaikat Jibril itu disebutkan bahwa dia sebagai pemimpin dari para malaikat. Namanya yang paling sering disebut oleh Rasulullah SAW, yang paling sering bertemu dengan Rasulullah SAW, yang amanahnya paling banyak karena dia dititipi wahyu untuk Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Rasulullah SAW mendapatkan berkat sebagai manusia yang terbaik, sebagai manusia yang paling amanahnya paling besar di muka bumi ini karena dia juga mendapatkan mukjizat yaitu Al-Quran. Kalau nabi-nabi lain kan mukjizatnya sangar-sangar gitu. Bisa belah laut, dibakar ora popo, bisa ngomong karo jin. Mriki saged sing iso ngomong karo jin. Nabiku iso. Nggih. Dereng petuk, pengen petuk napa Bu? Dibakar api, kemudian bisa membelah lautan, dipangan iwak ora popo. Ya, itu kan mukjizat-mukjizat yang sebenarnya kalau kita mau renungkan, yaitu untuk apa namanya Bani Israel. Bani Israel itu orang yang memang harusnya dikasih tunjuk seperti itu baru dia bisa percaya. Wong dikasih tunjuk kayak gitu aja nggak percaya kadang. Tapi kalau kita sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW diberikan literasi bapak-bapak, diberikan apa namanya pemahaman bahwa Iqra kita disuruh baca, bukan dituduh kayak kong ini loh, sebelah lautan, kayak aku dibakar apa enggak. Tapi diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu bukan hanya sekedar membaca bapak-bapak, ibu-ibu. Iqra itu adalah memahami, memaknai. Kenapa orang-orang jahiliyah itu susah sekali untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kenapa kira-kira? Karena mereka betul faham bahwa Iqra itu artinya apa. Ane awake dhewe kan, alah wong guru ngucapke ngono wae ora wani muni ngono. Misalkan kayak gitu. Tapi orang Arab dulu sudah faham kenapa dia kemudian begitu marahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan di mana bulan tersebut diturunkan Al-Quran juga menjadi bulan yang terbaik. Ya, unzila fihil Quran, yaitu bulan sekarang ini, bulan Ramadan.
Kemudian kenapa harus Al-Quran? Malam di mana malam diturunkan Al-Quran juga malam yang menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairu min alfi syahr. Wis rasa dalil-dalilan sakniki. Kulit wedhus niku, Pak. Nggih, kalau misalkan dia untuk napa? Bungkus air atau bungkus apa, kemudian yang di sebelahnya menjadi bungkus Al-Quran, tentu standarnya berbeda. Diciumi, bawanya juga ngati-hati, gitu Pak. Itu apa? Sekedar kambing yang kemudian menjadi sama dari Al-Quran. Itu yang kemudian menjadikan kita merenung bahwa ternyata sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran, maka dia nilainya naik, nilainya terangkat, nilainya kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebahagiaan yang ingin kita raih, kebahagiaan yang ingin kita dapatkan dalam keseharian kita harus berlandaskan dengan Al-Quran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, serta petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu obat hati, syifa. Bahasa Arab obat niku ada dua, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada dawa, ada syifa. Kalau dawa itu semacam jamu, napa nggih? Kalau dawa itu semacam obat nek diombe yo kadang mari kadang ora, ngoten Pak. Itu nek dawa itu artinya semacam itu, yang kayak herbal atau vitamin gitu Pak. Tapi kalau syifa itu setiap kali diminum pasti sembuh. Nah, itu perbedaan syifa dan dawa. Maka kemudian dalam Al-Quran disebutkan syifa ulima fis sudur, bahwa dia adalah obat untuk segala penyakit hati. Maka kadang-kadang ada yang orang rodo linglung dibaca ke Al-Fatihah, nggih Pak nggih. Niku mboten guyon niki Pak. Niku serius niku. Jadi bahwa itu adalah sifat penyembuh bagi kita. Kemudian sumber rahmat bagi orang-orang yang beriman, bahwa dia adalah rahmat untuk orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya. Nah, kemudian dilanjutkan untuk mendapatkan obat dalam hati dan kemudian menjadikan petunjuk dalam kehidupan kita keseharian adalah dengan seperti apa? Ya tentu dengan memahami, kemudian membaca, memahami dan mentadaburi, kemudian mengamalkan, Bapak, Ibu-ibu, keseharian kita itu dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Bahwa sebaik-baik, kita disebut sebaik-baik manusia niku Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita disebut sebagai orang yang punya predikat baik dalam kehidupan itu. Yang pertama adalah man ta'alamal Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi dia ya sinau, kemudian dia nyinaoni, dia belajar kemudian mengajarkan apa yang diajarkan.
Balighu anni walau ayah ya, sebutkan. Jadi bahwa ajaran manusia ini kata Rasulullah SAW tentang ayat ini, tentang Al-Quran ini walau ayah, walau hanya satu ayat. Nah ini kita kalau kemudian ingin disebut sebagai manusia yang terbaik, disebut sebagai orang yang punya kualitas kehidupan dalam yang terbaik, punya tingkat kebahagiaan dengan tingkat kebahagiaan yang terbaik, maka landasannya harus berdasarkan kitab yang terbaik. Landasannya dengan pedoman yang terbaik, yaitu Al-Quran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana kita meraih kebahagiaan tersebut? Dengan Al-Quran tadi tentunya. Yang pertama adalah dengan membaca dan tadabbur. Ada sebenarnya metode tafsir gitu Bapak-bapak. Tapi tafsir itu kan apa ya namanya? Tingkatannya tinggi. Maksudnya kita harus belajar bahasa Arab, kemudian kita mengerti arti dari apa yang maksud oleh mufassir, kemudian kita baru paham tentang apa tafsir dari ayat ini. Itu pun terkadang berbeda-beda antara mufassir satu dengan mufassir yang lain. Ada Imam Ibnu Katsir, ada tafsir Al-As'ar, ada tafsir Jalalain, ada tafsir banyak. Itu kemudian kita banyak waktu untuk belajar. Tapi yang paling dekat adalah kita mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi itu boleh selama kemudian kita tidak memastikan bahwa kebenaran itu datangnya dari apa yang kita fahami. Ya Pak. Tapi kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya membaca tadi, tapi juga pahami maknanya. Maka kemudian disebutkan tadi di depan bahwa Iqra itu bukan hanya membaca. Kalau membaca itu gampang. Lah, mari kita renungkan bapak-bapak, ibu-ibu. Permasalahan, saya ngopeni cah-cah nom nggih. Permasalahan anak hari ini niku bapak-bapak, ibu-ibu, bukan tidak bisa membaca, tapi tidak paham apa yang dia baca. Tak wei fotokopian gitu Mas Hamid, iya fotokopian tafsir gitu, atau saya buatkan poin-poin gitu, PowerPoint gitu, kemudian tak suruh membaca satu lembar Mas. Kemudian setelah tak baca satu lembar itu tak suruh presentasi satu-satu, susah sekali nek cah saiki Pak. Bukan tidak bisa membaca atau Bapak Ibu, dia bisa membacanya, tapi makna dari apa yang dia baca itu tidak sampai. Bukan hanya ejaan, saya berangkat ke masjid, setelah di masjid saya membaca Quran, setelah membaca Al-Quran saya sholat 2 rakaat, setelah 2 rakaat saya, itu bukan hanya tulisan itu yang dibaca Pak, tapi maknanya apa, itu permasalahan kita bersama hari ini. Nah kemudian kalau kita kembali ke Al-Quran, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa membaca itu bukan hanya yang tersurat, tapi adalah yang tersirat juga. Maknanya kita membaca itu bukan hanya yang terlihat, tapi Al-Quran itu disebutkan ayat dalam setiap ayatnya. Ayat itu artinya apa? Ayat itu adalah artinya petunjuk. Ayat itu adalah apa namanya? Tanda-tanda. Tanda-tanda ayat itu adalah tanda-tanda. Jadi seberapa besar kita mampu membaca tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya letterlek bacaannya, tapi maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Disebutkan dalam Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, bahwa membaca Quran bandingannya membaca Al-Quran adalah dengan terkuncinya hati kita. Afala yatadabbarunal Quran, apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Apakah
mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Apakah mereka tidak mampu membaca Al-Quran dengan makna yang baik? Ataukah kunci? Ataukah hati mereka betul-betul tertutupi? Ini yang kemudian kita harus landaskan bersama-sama. Ini yang harus kemudian kita harus renungkan bersama-sama, bahwa untuk kita mendapatkan kebahagiaan, mengerti tentang hakikat murni makna dari kebahagiaan itu adalah ketika kita bersama dengan Al-Quran. Dan untuk mengerti kita tentang Al-Quran tentu kita harus mentadaburinya. Walaupun tidak sekelas tafsir, walaupun mungkin tidak, tapi kita membaca Al-Quran dan kemudian kita memaknai apa sebenarnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Apa yang kemudian seharusnya saya lakukan setelah saya membaca ayat ini. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, membacanya setiap hari, memahaminya, serta mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya akan membawa kita bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu ke dalam kebahagiaan tersebut. Hal itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek Gusti Allah wis janji sekitar serang nganggo insyaallah berarti. Nggih, Pak. Kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwa Allah itu tidak tidak mengingkari janji. Nggih. Ada namanya buku, judulnya itu Rahasia Nama dan Sifat Al-Quran yang ditulis oleh Ali Zainal Abidin Al-Habsyi. Rasulullah SAW bersabda, in aradtum aisyas su'ada wal mautas syuhada wan najata yaumal hasrah wad dhalla yaumal halur wal huda yaumad dhalalah fadrusul Qur'an fa annahu kalamur rahman wa khirzu minasyaiton wa ruhbanum fil mizan. Niki hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, jika kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, jika kita menginginkan kehidupan orang-orang yang mempunyai kebahagiaan di dalam hati kita, nek awake dhewe niku pengen bahagia, wa mautas syuhada, dan kematian seperti matinya orang-orang yang syahid, wa najata yaumal hasroh, dan keselamatan di hari orang-orang itu banyak sekali menyesal. Wadalla yaumal halur, dan naungan di hari orang-orang banyak tidak ternaungi. Wal huda yaumad dolalah, dan petunjuk di mana hari itu orang-orang banyak yang tersesat. Fadrusul Quran, maka pelajarilah Al-Quran, maka fahamilah Al-Quran, maka tadaburilah Al-Quran, maka bersamai hari-hari kita itu tersebut dengan Al-Quran. Jangan sampai hari kita itu terlewat dengan tidak membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Paling tidak minimal, bapak-bapak, ibu-ibu, minimal fi awali yaum, minimal dalam membuka hari. Ba'da sholat subuh, baca Al-Quran, dimulai harinya dengan lantunan-lantunan kalamullah. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Nek ba'da subuh kira-kira maca Quran apa maca status nih? Ketoke abot le maca statuse tanggane ketoke. Mbangane maca Quran nggih. Kemudian nanti ketika menutup hari di ba'da sholat maghrib itu rumah yang kita diami, rumah yang kita tinggali dalam sehari-hari kita, maka alangkah indahnya ketika kemudian dihiasi dengan Al-Quran. Kita yang baca, bapak-bapak, ojo MP3. Engko dumeh wis ana MP3 Al-Quran dicetel wae, wong ora tau maca.
Sing oleh pahala HP nggih, Mbah? Nggih ra apa-apa omahe disetelke Quran ya sing duwe ya maca, aja HP wae. Fa'annahu kalamur rahman, bahwa karena sesungguhnya dia adalah kalam dari Maha yang mempunyai rahmat, Maha pemberi rahmat. Wa khirzu minasyaiton, dan dia adalah perisai dari setan. Benteng kita dengan Al-Quran, benteng kita dengan setan itu adalah dengan adanya Al-Quran. Kalau kita ingin jauh dari setan, maka seharusnya kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Warubhanu minal mizan, dan itu nanti bisa menjadi pemberat kita di yaumul akhir, pemberat kita di timbangan kita nanti. Kemudian ketiga, untuk mendapatkan kebahagiaan dengan Al-Quran adalah betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Saya ulangi dari awal nggih. Yang pertama, untuk menjadi kita paham akan kebahagiaan yang murni adalah dengan mempelajari dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita meraihnya? Yang pertama dengan tadabbur. Yang kedua adalah mengamalkannya. Mengamalkan itu ya tentu dengan membaca, memahami, ngaji, nek ra ngerti nggih datang ke pengajian-pengajian, kemudian paling tidak kita mendapatkan nilai-nilai yang terbaik dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga yang paling penting Bapak-bapak adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita setiap hari membaca Al-Quran, ketika kita setiap hari mengamalkan Al-Quran, tapi kita ora yakin bahwa yang kita baca setiap hari, yang kita fahami setiap hari, yang kita pelajari setiap hari ini adalah yang terbaik. Aku ora oleh seru-seru ya Mas. Lah kadung setelane ngene nggih Bu. Priye? Saya kalau ngaji di pondok itu malah kadang nggak pakai mic. Karena nek pakai mic malah santriku. Jadi saya biasa teriak-teriak. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang pertama kita sudah diajarkan untuk mentadaburi, kita diajarkan untuk selalu membaca, kita diajarkan untuk menghiasi rumah-rumah kita selalu dengan lantunan kalamullah. Kita ajarkan anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari supaya paham bahwa kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang terbaik yang kita yakini. Kemudian kita sendiri tidak yakin Al-Quran adalah pedoman, kemudian bagaimana kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Imam Ali radhiyallahu anhu berpesan tentang Al-Quran. Imam Ali niki nggih mantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa wa ta'allamul Qur'an fa innahu rabbul qulub. Wastashfi'u bin nurihi fa annahu shifa'us sudur wahsinu tilawatahu fa innahu anfus fa innal alim al-amila bi ghairi ilmihi kal jahil al-haniril ladzi la yastafiku min jahlihi bal hujjatu alaihi a'dham wal hasratu lahul azam wa huwa indallahi alwam. Niki Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa dan pelajarilah Al-Quran, senantiasa kita selalu mempelajari Al-Quran karena ia adalah nek coro-corone tanaman itu dia sebagai pupuk, Bapak. Dia sebagai hal yang kemudian bisa membuat tanaman itu tumbuh. Jadi nggih, tanaman itu nek ditandur ya urip ya ora.
Ya kadang ya urip, ya kadang ya ora. Tapi ketika dengan sifat usudur tadi, bahwa ketika kita diberikan sifat maka pasti tumbuh. Karena kata-katanya adalah sifat, bukan dawa. Kesuburan bagi hati kita. Dan mintalah kesembuhan dengan cahayanya. Ya. Wastashfi'u binuri fa innahu syifa'u sudur. Karena dia adalah sumber obat, kata Ali. Wa asinu tilawatahu fa innahu anfa'ul qisas. Dan perbaguslah, perindahlah bacaannya karena dia adalah sebaik-baik kisah. Karena dia adalah sebaik-baik kisah yang punya manfaat besar untuk kita semua. Hampir 70-80% yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kisah semua, Pak. Tentang sejarah, tentang Bani Israel, tentang Nabi siapa, itu adalah tentang sejarah semua. Dan itu adalah sejarah terbaik yang kemudian ketika kita tidak paham tentang sejarah maka kita tidak bisa menatap masa depan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Orang yang tahu dia akan melakukan apa karena dia paham yang telah terjadi itu apa. Karena sesungguhnya orang yang alim, fa innal alim al-amila bi ghairi ilmihi, ya. Karena sesungguhnya orang yang alim adalah orang yang mengamalkan dengan dasar-dasar nilai ilmunya tadi. Karena kalau tidak berdasarkan dengan nilai ilmu yang diajarkan oleh Al-Quran, maka kal jahil tadi. Ya, kal jahil al-haniril ladzi la yastafiku fi min jahlihi bal hujatun alaihi a'dham. Seperti orang bodoh yang kebingungan, yang tidak sadar diri akan kebodohannya. Ya, Pak. Orang yang kalau jalan itu tidak berlandaskan dengan Al-Quran, maka dia seperti orang bodoh, seperti orang yang tidak tahu, ning dia ngerasa paling tahu. Yang tidak sadar akan kebodohannya. Kalau Imam Ghazali menyebutkan ini adalah di tingkatan orang yang paling tidak layak untuk diikuti. Kita sudah belajar dulu bahwa ada, Imam Ghazali menyebutkan ada 4 tingkatan orang, ya Pak. Yang terakhir ini annasu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang pertama kan orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Wa huwa alimun fattabi'uhu. Bahwa dia adalah orang yang alim maka ikut dia. Yang kedua, orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Nah, ini orang ghafil, orang yang lupa. Fadzakiruhu, maka ingatkan dia. Nah, yang keempat ini, Pak. Yang kemudian annasu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang itu tidak tahu, orang itu ra ngerti, ning ra ngerti kalau dia itu ra ngerti. Wah, itu susah sekali toh. Karena biasanya wong sing kaya ngene iki wis angel kandan-kandanane ini. Angel tutur-tuturane. Ya. Karena dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Kalau dia ra ngerti, ning ngerti bahwa dia ra ngerti itu kayak penak, Pak. Karena aku kayak wong bodoh. Nah, palingnya gitu kan. Ya wis lah main kayak sing pinter-pinter kono sing ngomong, aku mau karang wong bodoh kan itu apa namanya lebih baik loh, Pak, karena dia mengerti bahwa dirinya tidak tahu. Tapi nek yang terakhir ini yang annasu la yadri wa la yadri annahu la yadri, ngrono wong ngomong alah ngomong apa kok keminter kae wong e. Aku nek ngono kaya ngono kuwi wis waleh ngene. Aku nek ngono kaya ngono kuwi wis saking pahame nek aku serah tutur-tutur. Nah, ini kalau orang yang terakhir ini biasanya seperti itu, Pak. Dan kita semoga dijauhkan dari orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini.
Karena orang yang mempunyai sifat tadi itu, bahwa dia tidak mengerti, bahwa dirinya tidak tahu, itu orang yang tidak kasih hatinya dengan Al-Quran, pasti itu. Karena orang yang faham dan kemudian mendekatkan diri dengan Al-Quran, dia semakin faham. Kalau dia faham, maka dia faham bahwa dirinya faham. Kalau dia belum faham, maka akan didekatkan kepada orang-orang yang faham. Kalaupun belum bertemu dengan kefahaman, maka dia sadar betul bahwa dirinya memang betul faham. Dan itu lebih baik daripada orang ngerti apa-apa, lek krungu separo, lek ndelok setengah, ning ngomong 28. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tadi disebutkan bahwa yang kebahagiaan hakiki adalah ketika kita bersama Al-Quran. Semoga yang kita pelajari pagi ini adalah salah satu wasilah kita untuk mengerti, untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Saya sampai jam berapa ini, Mas? Jam 6 ya? Alhamdulillah. Kurang 1 menit. Kemudian ada 2 bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, ada 2 yang kata Rasulullah SAW adalah nanti memberikan syafaat kita di hari akhir nanti. Yang pertama adalah siyam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah puasa. Fastashfi'ani, kata Rasulullah, maka mintalah syafaat dengan 2 hal tersebut. Dan kemudian alhamdulillah kita bertemu dengan 2 hal tersebut hari ini. Kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita selalu senantiasa bergumul dengan Al-Quran. Maka kemudian di waktu yang barokah, di waktu yang penuh dengan nilai-nilai kebahagiaan yang diturunkan oleh Al-Quran, maka kemudian kita coba untuk meraihnya. Semoga salah satunya adalah melalui kajian pada pagi hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga ada manfaatnya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.